untuk kemuliaan namamu, dan untuk membawa kami lebih lekat dan ada dalam jalan-jalan rencanamu. Di dalam namamu ya Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Pada waktu saudara duduk, tolong lihat kiri kanan dan katakan, hari ini engkau manis banget. Amin. Karena apa? Kita sedang di tengah-tengah pestanya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan sedang melengkapi kita. Tuhan sedang taburi kita dengan segala berkat yang baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan kita bahkan sedang diperlengkapi untuk menyambut tahun yang akan datang. Saya percaya gembala pembina saudara sudah mulai mempersiapkan umatnya. Amin. Saudara sudah mulai mendengar apa yang Tuhan bahkan janjikan. Tuhan sediakan dan apa yang harus kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Terus tolong lihat kiri kanan. Katakan gini. Walau dengar-dengar. Katakan kiri kanan, saudara. Walau dengar-dengar. Loh kok malu? Loh bukannya nanti di surga saudara nggak lain nggak bukan akan terus memuji Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau di surga saudara nggak akan memuji Tuhan pakai gini. Haleluya. Haleluya. Semua akan melihat saudara malahan saudara nanti ya. Saya percaya saudara ketika di surga akan memuji menyembah Tuhan sampai wow. Amin. Karena itu tolong lihat kiri kanan katakan, aku seperti itu loh. Amin. Haleluya. Ya dan saya sangat bersuka cita untuk tahun yang akan datang. Seharusnya saudara juga. Amin. Walaupun Tuhan mungkin juga memperlihatkan, bahkan mungkin menyatakan supaya membukakan, saya ingin katakan mempersiapkan kita supaya kita dipersiapkan tahun yang akan datang itu mau dibilang kemelut di luarnya banyak, tapi buat setiap mereka yang adalah anak Tuhan. Amin. Siapa yang di sini percaya bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan? Kok kayaknya tangannya gitu? Ya, saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan dan bahkan adik-adiknya Yesus. Amin. Itulah sebabnya Yesus itu kiki banget bahkan berkata, kalau engkau percaya pekerjaan yang jauh lebih besar dari yang aku kerjakan. Amin. Engkau juga bisa kerjakan. Amin. Karena itu tolong lihat kiri kanan sekali lagi, lihat dulu. Jangan liatin saya di depan, kiri kanan di sebelah kiri dan kanan. Ya lihat dan katakan, engkau pembawa mukjizat. Amin. Kuasanya dari Tuhan. Tapi dimanapun kita berada, Tuhan akan mampukan kita menjadi bejana pembawa mukjizatnya. Amin. Dan itu akan semakin kuat terjadi dalam hidup kita dan melalui kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena apa? Tahun depan itu saudara sungguh walaupun dikatakan sebagai tahun yang mungkin di dunia banyak kemelut. Ya ada blood moon, ada segala macam. Kita mau percaya. Yang mau setuju katakan amin. Kita ada di dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Dan saudara tahu ini selintas aja. Ya, kalau saudara masih ingat perkara bagaimana Yesus sebelum memulai pelayanannya, dia mendatangi Yohanes Pembaptis. Masih ingat kejadian itu saudara? Amin. Karena itu diceritakan di Alkitab. Ya, Yesus itu datang padahal kalau kita boleh temukan maaf. Saudara boleh tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi dia bisa bahkan menyatakan kepada setiap kita gitu. Tidak hanya dengan perkataan, tidak hanya dengan janji. Amin. Tapi juga dengan perbuatan. Bahwa walaupun dia sebagai anak Allah. Saudara boleh buka dan bahkan mulai catat. Ya, dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai anak Allah. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Amin. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Seharusnya Yesus bisa datang dengan semua kemegahan surga, naik kereta putih, bawa kuda banyak, tentara banyak, terus bilang begini, lu bertobat. Enggak. Saya percaya itu mungkin efektif, saudara. Amin. Karena apa? Kan mengerikan ya, saudara. Ya, dengan kegemparan, kedahsyatan, kuasa, wah, performa yang seperti itu. Saya percaya sih semua kita akan langsung tunduk. Amin. Enggak seperti sekarang, kayaknya adu otot. Ya, Tuhan bilang ini, ayo sayang bertobat. Gini, nanti dulu. Halo? Amin. Karena itu tolong lihat kiri kanan katakan gini, kamu kalau tersenyum manis banget ya. Orang jadi tadi saya ada yang ya, karena itu tolong saudara perhatikan bahwa Yesus tidak datang dengan paksaan. Yang setuju katakan amin. Tapi dia justru datang dengan satu kerelaan yang besar. Bahkan mau menjadi sama seperti manusia, sama seperti saudara dan saya yang punya banyak kelemahan. Amin. Ya. Dan maaf saudara, tolong saudara perhatikan, lahir bahkan di palungan. Yang setuju katakan amin. Saudara tentunya tahu cerita ini semua. Amin. Dan mengapa dia harus lakukan itu? Tolong saudara perhatikan baik-baik. Dia adalah kasih. Yang setuju katakan amin. Dan dia tentunya tidak hanya akan mau bicara, aku adalah kasih. Enggak.
Yesus adalah pemberi teladan yang nomor 1. Apa yang dia katakan, dia pasti perbuat. Yang setuju katakan amin. Sehingga dengan dia sampai lahir di palungan dan kemudian menunjukkan bagaimana dia juga bahkan ada di dalam keluarga yang boleh dinyatakan papa. Amin. Dia ingin menunjukkan bahwa jika engkau ikut aku, ada banyak janji yang engkau akan peroleh. Yang setuju katakan amin. Dari apa yang bahkan mungkin dipandang manusia rendah, hina dan tidak layak. Karena engkau melihat bahwa aku datang dalam keadaan seperti itu, tapi mengakhirinya dengan kemuliaan, maka engkau juga akan mengalami hal itu. Yang setuju katakan amin. Dan ketika engkau berjalan dari apa yang dipandang hina sampai menuju kemuliaan, itu bukan dengan perjalanan penuh paksaan. Amin. Tapi dengan kerelaan. Tuhan gak mau paksa kita untuk ikut dia, saudara. Yang setuju katakan amin. Dia akan nantikan kita, dia akan ketuk pintu hati kita. Amin. Boleh saya lihat muka-muka yang gak tegang banget karena ini pestanya Tuhan. Soalnya kalau saudara ke pesta gitu kan, mana ada orang kayak gini. Kayaknya enggak, saudara ya. Kalau namanya pestanya Tuhan, pestanya manusia saja kondangan. Waduh, mau kayak apapun datang ke pesta. Bajunya bagus ini. Pokoknya ada aja yang diomongin. Dan senyumnya, bintang Pepsodent jatuh. Amin. Ya kalau saudara ngeliatin saya terus gini. Waduh, ini nih saudara. Ya, kan itu sekali lagi tolong lihat kiri kanan. Kali ini tolong dong kepalanya digoyang sedikit gitu. Goyang sedikit gitu. Nah, asik deh ya. Ya, lihat gigi-giginya. Ya. Dan katakan hari ini beda karena senyumanmu. Amin. Kok saya nggak dengar sih? Hari ini beda. Jangan lihat saya. Pernyataannya adalah lihat kiri kanan dulu. Amin. Ya, hari ini beda, target 1 ambil sebelah saudara. Apalagi kalau itu kekasih hatimu, sahabatmu kan. Kalau ngomong seperti itu kan gak sungkan, ya kan? Lihat gitu terus, hari ini beda. Karena senyumanmu, gitu loh. 1, 2, 3, ayo. Ya. Oh ya, gitu saudara merasakan bahwa memang Tuhan itu baik. Amin. Apalagi kalau saudara menabur senyuman, jangan khawatir, saudara akan menabur hormat. Menuai hormat. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena itu tolong saudara kembali pada apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan ya. Jadi Tuhan merindukan bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, dia rindu banget saudara. Walaupun dia adalah firman, dia bisa melakukan hal yang bombastis atau fantastis ya. Dia tetap mau menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang bahkan sama seperti apa yang kita alami. Mungkin yang memang kita ini terbatas, kita ini kurang, kita punya kelemahan. Tapi saudara boleh temukan Tuhan mau ada di dalam keadaan itu untuk supaya dia boleh menunjukkan langkah demi langkah demi langkah demi langkah. Dan dalam perjalanan yang dia tunjukkan langkah demi langkah itu, kita jika mau mengikuti dia, maka kita akan juga beranjak dari kehidupan kita yang lama menjadi mereka yang punya kehidupan yang baru. Dan itu kita lakukan dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Ada persoalan, ada ujian, ada masalah, kita tidak akan pernah kabur dari dalamnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ilustrasinya simpel aja. Kalau saudara dulu sekolah, tentunya pernah membayangkan kalau namanya ujian, mau dari TK, kayak mau dari SD, kayak ya. Kalau kita ujian kan nggak ada ya. Kalau ujiannya soalnya susah saat itu, kita bilang sama gurunya gini, Bu, susah banget. Ulang ya. Dah. Ada? Gak ada. Mau kita keringetan sampai seperti apa karena kita tahu tujuannya. Amin. Kita mau naik kelas. Amin. Kita mau menjadi orang yang benar-benar bahkan dinyatakan lulus. Artinya kita layak untuk level berikutnya. Amin. Mau keringetan, mau sampai kayaknya butak. Kita jalan terus. Yang setuju katakan amin. Betul? Dengan demikian kalau saudara boleh menemukan hal itu, maka tolong perhatikan bahwa ini juga yang Tuhan nyatakan dalam perjalanannya. Supaya ketika kita menempuhnya, kita nggak mudah menyerah. Yang setuju katakan amin. Sehingga dengan kita tidak mudah menyerah, apalagi dengan kekuatan Tuhan, yang memampukan kita bahkan melakukan perkara yang mustahil. Saudara percaya? Saudara percaya saudara bisa melakukan hal yang mustahil? Yang amin coba sini. Mungkin ini adiknya Yesus yang lain tetangga.
Ya. Siapa yang percaya saudara adalah adiknya Yesus? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ya. Saudara itu adik-adiknya Yesus, jadi apa yang ada di dalam Yesus Tuhan sudah berikan. Bahkan saudara sudah dipersiapkan untuk kalau Yesus bisa melakukan mujizat, tidak ada yang mustahil buat dia, buat saudara juga. Karena firman-Nya berkata, mereka yang percaya. Karena itu sekali lagi kelompok ini diam karena tadi sudah berkata iya, amin. Ya, kelompok yang lain kita mau dengar. Saudara percaya bahwa saudara bisa melakukan tanda-tanda ajaib dan heran? Mantap banget. Apalagi kalau ditambah yang tengah ini ya saudara ya. 1, 2, 3. Saudara percaya bahwa saudara akan bisa berkarya dalam mujizat Tuhan? Wow. Wow. Ya. Karena itu saudara, saya mau ajak saudara tolong buka bersama di dalam kitab Filipi 2. Supaya saudara boleh menemukan di sini ada satu janji Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Kalau saudara juga percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah, maka tolong saudara perhatikan dari ayat ke-5 Filipi 2 sampai ayat yang ke-11, saudara boleh menemukan bahwa dari awalnya dia hina, sepertinya namun akhirnya penuh kemuliaan. Kalau saudara nanti juga baca di dalam kitab Ayub 8, saudara akan menemukan ada janji yang sama. Yang Tuhan nyatakan bahwa walaupun awalnya engkau pandang hina, amin, tapi akhirnya engkau akan bertambah, amin. Perkataan boleh berbeda. Tolong saudara perhatikan. Saudara ada di tempat ini sebagai bukti saudara percaya Tuhan. Betul atau betul? Karena itu perkataan boleh berbeda, tapi janji Tuhan itu sama karena dia memang tidak pernah berubah. Yang setuju katakan amin. Dan janji Tuhan adalah kalau dia menyatakan dalam satu topik ini bahwa apa yang tadinya awalnya saudara pandang hina, itu akan saudara bisa akhiri dengan kemuliaan. Maka saya ingin katakan iya dan amin, dia pasti akan juga mengusahakan. Karena itu tolong lihat kiri kanan sekali lagi, apalagi kalau itu orang tuamu, anakmu, adikmu, kakakmu, sahabatmu, salami mereka, akhirmu akan penuh kemuliaan. 1, 2, 3. Salami mereka, katakan akhirmu akan penuh kemuliaan. Amin. Oh iya, sangat. Karena itu tolong saudara perhatikan apa yang harus kita lakukan supaya apapun bagian kehidupan kita. Karena maaf tahun depan ini saudara tolong persiapkan baik. Katakan baik. 1, 2, 3. Yes. Kalau Tuhan tiba-tiba datang, dia sudah diangkat duluan, saudara. Ya, soalnya apa? Sangat berani untuk Tuhan, luar biasa ya. Karena itu tolong saya perhatikan di dalam Filipi 2 ini, satu janji yang luar biasa, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Maaf, perhatikan, hidup kita di dunia tidak akan pernah sendirian. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara akan selalu punya tetangga, saudara akan selalu bertemu dengan orang di jalan, bertemu orang dengan di mall, dimanapun saudara akan bertemu dengan siapapun yang bahkan saudara kenal atau tidak. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan setiap orang pasti punya pikirannya sendiri-sendiri. Yang setuju katakan juga amin. Namun perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Siapa yang benar-benar rindu, walaupun mungkin awalnya kita hina, akhirnya kita penuh dengan kemuliaan. Yang setuju katakan amin, dan yang rindu untuk mengalami perubahan itu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi. Kalau bisa capai plafon di atas. Ya, nah, ketika saudara setuju dengan hal ini, tolong saudara perhatikan, di sini ada satu kunci yang penting buat kita. Mungkin selama ini kita nggak terlalu perhatikan, tapi Tuhan berkata begini. Kamu harus punya pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Karena apa? Karena kita sebagai manusia ini cenderung, saudara, maaf, begitu dibilang ya, aduh tahun depan itu penuh goncangan, kan deg-degan. Apa? Goncangan. Nah, orang sekarang aja sudah disentil-sentilin Tuhan ya saudara ya. Ya dengan berita kiri kanan yang menakutkan kita, betul atau betul? Ya. Apalagi dibilang tahun depan peperangan dan ini tuh. Saudara, tolong saudara perhatikan baik-baik. Saudara punya Tuhan yang besar, yang setuju katakan amin sekuat. Oh, entar dulu itu amin yang biasa. Amin. Kalau saudara benar-benar percaya bahwa Tuhanmu besar, dia tidak pernah gagal. Saya mau minta saudara, bahkan kalau perlu, bangkit berdiri dan berteriak, amin! Kenapa? Buat mereka yang bahkan telah gugur imannya, yang tertidur, yang lesu,
bangkitkan sorakan saudara. Apa yang membungkus mereka, yang bahkan memagari mereka dengan segala keletihan, biar semua bungkusan itu hancur. Amin. Karena itu mereka yang benar-benar mau dipersiapkan Tuhan untuk punya pikiran Kristus, untuk ini dan itu yang Allah Tuhan. Saudara percaya Tuhan kita besar dan dahsyat. Katakan amin. Loh, belum. Makanya dari tadi udah ini. Supaya saudara siapkan dulu udara perut, saudara. Karena kalau setengah udara, amin. Ya, tapi kalau saudara penuh kan bisa teriakannya, amin. Amin. Oh ya, itu bukan soprano, itu memang pendoa. Karena nggak ada pendoa ngusir setan, tanya ibu gembala, ngusir setan gini, hus. Nggak ada. Amin. Ya. 1, 2, 3. Amin. Saudara benar-benar percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat. Amin. Karena itu Tuhan kembali pada pemikiran ini bahwa Dia minta kita harus punya pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus yang bahkan mau menemukan goncangan, mau menemukan apapun. Tolong saudara perhatikan, Dia tidak mudah dipengaruhi. Kalau gini semua dipengaruhi. Amin. Situasinya mungkin buruk, tapi dia berjalan dalam tuntunan Bapaknya. Dia berjalan dalam bahkan perlindungan Bapaknya. Dan keyakinan akan penyertaan Tuhan inilah yang membuat dia bukan hanya tangguh, tapi bisa berpikir jernih dalam semua keadaan. Amin. Itulah sebabnya maaf wejangan Tuhan adalah kenakan pikiran dan hati Kristus. Karena apa? Hati Tuhan itu selalu penuh dengan kebaikan, kemurahan, segala perkara yang baik. Bukan hanya untuk dirinya, tapi justru yang terbesar adalah untuk saudara dan saya. Amin. Yang bahkan mungkin belum mengenal dia, yang bahkan mungkin mungkin menyalahi dia. Amin. Yang menyakiti dia. Tapi Tuhan mau justru setiap kita, tidak peduli yang sudah baik sama dia atau yang menyakiti dia, mengalami mujizat, tanda-tanda ajaib dan heran, kebaikan, berkat, semua perkara yang datang dari kemurahannya. Yang setuju katakan amin. Karena ini pelatihan besar untuk setiap kita loh saudara. Yang setuju katakan amin. Karena maaf kalau saudara boleh temukan mungkin tidak di dalam kehidupan kita ya, mungkin di orang-orang yang di luar sana ya, yang kalau kita dalam tekanan, kalau manusia dalam tekanan kan katanya susah baik gitu kan. Kenapa? Soalnya udah pokoknya aku gak mau direpotin lagi. Halo, amin. Tapi kalau di sini enggak. Kalau ditekan, disakiti, semuanya tetap baik. Masa? Ya, karena itu kembali pada firman Tuhan ini saya ingin ajak setiap saudara tolong perhatikan bahwa ketika Tuhan sampai berkata, kenakan pikiran dan perasaan. Amin. Maaf, artinya mari tolong lihat kiri kanan, katakan mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Jangan biarkan emosi mengganggu engkau. Karena apa? Perhatikan, sebelum saya teruskan, kenapa Tuhan menyatakan hal ini? Kita diinginkan Tuhan untuk selalu terbangun. Yang setuju katakan amin. Amin. Sehingga kalau Tuhan memberikan berkat, itu terus kita bisa kelola dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya Tuhan begini, kenakan perasaanku. Artinya apa? Perasaan yang stabil, yang gak mudah emosi. Amin. Karena apa? Perhatikan. Saudara nanti buka saja di dalam kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian, kitab Keluaran, ya, tentang siapa satu pribadi namanya Musa yang katanya orang paling lemah lembut sedunia. Amin. Oh ya, di dalam kitab firman Tuhan dinyatakan Musa itu hatinya paling lemah lembut, ya. Jadi kita bisa membayangkan orang yang seharusnya sempurna. Tolong saudara perhatikan. Nanti saudara baca dimulai dari Keluaran 34 ayat yang pertama dan 2. Saudara akan menemukan Tuhan tiba-tiba berbicara kepada Musa begini. Musa, kau buat 2 loh batu. Nanti aku yang akan tulisi. Karena apa? Karena loh batu itu yang dulu yang pertama engkau pecahkan. Kelihatannya sederhana ya saudara ya. Tapi saya ingin ajak setiap saudara untuk menangkap berarti Musa pernah memecahkan 1
satu karya Tuhan yang bahkan di masa lalu sampai di masa sekarang itu sangat berharga. Yaitu apa? Saudara nanti baca di dalam kitab Keluaran 30 dan 31, 32 terus dan seterusnya sampai 34. Saudara akan menemukan suatu saat Musa dipanggil Tuhan sampai ke atas puncak gunung. Dan di situ Tuhan mempertunjukkan kepada Musa teknologi surga bukan dunia. Amin. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia mulai gini. Jadilah batu. Amin. Terus dia tulisi. Zaman dulu itu semuanya masih bunyinya bukan enggak mesti gini. Dok. Dok. Kotak. Betul atau betul? Oh iya, belum ada laser, saudara. Amin. Bayangkan. Musa sudah melihat cara Tuhan memberikan di depan matanya sistem laser surga, loh batu ala Tuhan. Gratis. Sudah tahu apa artinya? Artinya dalam kehidupan kita ada seharusnya hal-hal yang Tuhan kerjakan bahkan tanpa usaha kita sama sekali. Itu hadiah ekstra. Tanpa usahamu, tanpa bahkan mungkin kita itu sesuai dengan hadiah itu. Tapi Tuhan berikan itu langsung dari hatinya, karyanya sendiri. Amin. Tapi perhatikan berapa banyak juga kita yang telah membuangnya tanpa kita sadari. Hanya karena apa? Yang satu ini. Emosi maksudnya. Ya karena apa? Terus kita perhatikan, Musa orang yang paling lembut. Kalau kita bandingkan dengan diri kita mungkin nggak ada apa-apanya. Tapi tolong sudah perhatikan, hanya karena emosi karena apa? Begitu Musa menerima loh batu, udah happy-nya luar biasa. Wih, ini karya Tuhan langsung dari surga. Bukan lagi made in Korea, made in China, made in Jerman, bukan. Made in heaven. Ya setuju katakan amin? Itu perfect. Amin? Perfect. Dia bawa seneng kan? Terus tiba-tiba dia dengar bawahnya bunyi gitu. La. Sudah tahu ngapain? Bangsa Israel menyembah lembu emas. Amin? Wah ya, makanya Musa bilang gitu. Itu punya apa ya? Kok rame banget gitu. Begitu ngelihat ke bawah, langsung emosinya Musa. Ya. Dan sudah tahu apa yang dilakukan? Akibat hal yang kelihatannya kecil. Itulah sebabnya Roh Kudus berkata, apa yang dihasilkan dari buah Roh Kudus yang terakhir adalah penguasaan diri. Maka saudara perhatikan. Begitu Musa melihat seperti itu, dia buang. Saya percaya setelah dia buang, dia begini. Ups. Itu pemberian Tuhan langsung. Bukan cetakan manusia. Bukan karya pemahat siapapun. Handmade. Amin. Musa hanya karena emosinya gini. Dan saudara tahu? Tuhan berkata kepada Musa, Musa, loh batu yang kau pecahkan itu harus diganti. Amin. Dan Musa diajak untuk bertanggung jawab. Tapi kali ini dia berkata apa? Engkau yang pahat loh batunya. Aku akan tulisi sehingga semuanya itu akan menjadi sama seperti yang pertama yang engkau pecahkan. Sudah tahu apa makna daripada firman ini sebelum kita lebih jauh bahkan maju mengikuti Tuhan untuk melihat yang hina menjadi yang mulia. Artinya kadang-kadang hal kecil yang engkau pandang enggak berarti. Sepele. Manusia marah kan biasa Tuhan. Oh iya. Tapi hati-hati jangan sampai dalam kemarahanmu engkau berbuat dosa. Yang setuju katakan amin. Yang Tuhan justru minta untuk kita bisa hindari ini. Artinya jangan sampai suatu saat akibat engkau tidak pernah mau mendengar. Maaf saudara, tuntunan, peringatan, nasihat Tuhan untuk menjaga hal-hal kecil dalam kehidupan kita yang kelihatannya sepele. Tapi jika itu dikembangkan bisa berbahaya. Yang setuju katakan amin. Maka jangan sampai nanti berkat besar dalam hidupmu terhilang. Amin. Sehingga itulah sebabnya Tuhan menunjukkan kenakan perasaanku. Perasaan Tuhan itu stabil, saudara. Amin. Dia bisa menangis, mengalami apa yang kita rasakan dalam duka, kehilangan bisa. Dia bahkan bisa marah dalam ketegasannya sebagai pemimpin, sebagai bapak, bisa. Tapi tidak akan sampai jatuh dalam dosa. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Sampai bahkan berkat-berkat yang baik terhilang hanya karena emosi. Amin.
Itulah sebabnya Tuhan berkata, yang pertama, saudara mau melihat kehinaan diubahkan jadi kemuliaan, kenakan pikiran dan perasaanku supaya apa? Engkau menjadi manusia yang oleh pertolongan Roh Kudus dibuat punya kestabilan. Amin. Dalam perasaan kita dan punya kejernihan dalam pikiran kita sehingga apapun keadaan sekitarmu yang paling kalut sekalipun, halo, amin, engkau tetap akan bisa jalani dengan pikiran jernih. Amin. Kita bisa menemukan jalan keluar. Kita bisa bahkan tetap mungkin memiliki kekuatan untuk menerobos setiap batasan. Yang setuju katakan amin. Karena apa? Pikiran kita jernih. Itulah sebabnya tolong lihat kiri kanan, katakan pakai pikiran dan perasaan Kristus. Lihat kiri kanan saudara, karena ini harus kita mulai saudara. Kereta api harus berangkat, amin. Langkah pertamanya adalah kita masuk ke gerbong yang namanya perasaan dan pikiran Kristus, amin. Karena itu lanjutnya sudah boleh temukan. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau saudara bahkan temukan nanti mungkin cerita yang saya mungkin sudah agak sering menceritakan kepada rekan-rekan saya, yaitu di kitab Rut. Sudah tahu, ingat Rut? Rut. Masih? Ya, dia menantu daripada Naomi, orang Israel. Tapi Rut sendiri adalah orang Moab. Amin. Dan kalau saudara temukan di masa kehidupan Rut, tolong saudara perhatikan baik-baik. Dia itu, harusnya nggak boleh ke Israel saudara. Karena apa? Dia itu Moab. Peraturan zaman dulu, bangsa asing kawin dengan Israel, menikah, bisa dibantai saudara. Amin. Itu masa lalu seperti itu. Tapi tolong saudara perhatikan, kalau saudara buka dalam kitab Rut nanti ya di rumah tolong baca, karena itu hanya 4 pasal kecil. Ya, betul kan, kecil kan? 4 pasal. Enteng kan? Lu kok gak ada yang ngomong enteng? Ya Bu, orang 1 ayat aja lama banget. Ya ini 4 pasal. Ini sangat sederhana, saudara bisa mulai menemukan bahwa ketika Rut meninggal oleh suaminya, ya jadi anaknya Naomi, dia dan salah satu saudara di dalam rumah tangga itu ya namanya Orpa, sama-sama orang Moab, walaupun bukan saudara kandung atau saudara kerabat bukan, tapi terikat dalam keluarga di bawah Naomi ya. Saudara boleh menemukan bahwa suatu saat Naomi dan Rut mendengar berita bahwa ada pemulihan terjadi di Israel. Amin. Tolong saudara perhatikan hal ini. Ini tandanya. Izinkan saya menyampaikan pada saudara, tahun depan itu adalah tahun jendela Tuhan dibukakan. Amin. Sama seperti Yesus. Hanya karena dia datang menunjukkan bahwa aku bisa mengubah bahkan apa yang hina menjadi mulia dengan langkah kehidupanku sendiri. Supaya engkau meneladaninya dengan keyakinan, kerelaan bahwa itu pasti dan mungkin terjadi. Amin. Yesus lahir di palungan tapi mati sebagai Tuhan yang luar biasa, yang setuju katakan amin. Amin. Sehingga tolong saudara perhatikan bahwa ketika Yesus jadi manusia, anak tukang kayu, orang gak ada yang dengar, siapa dia gak ada yang peduli, dia belum ketahuan bahwa dia adalah Mesias, yang setuju katakan amin. Dia mendatangi Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Dibaptis. Kenapa dia gak bilang sama bapaknya gini, Pak, aku ini kan hukum juga, aku ini firman juga, gak usah pakai baptis-baptisan lah. Halo, betul? Berapa banyak dari kita yang bahkan rindu ada dalam tanda kutip kelegaan khusus. Amin. Kalau perlu karena kenal dengan yang di atas-atas, kita mau minta supaya kita punya jalur khusus. Kok ajaibnya Yesus gak pakai jalur-jaluran khusus? Amin. Dia yang harusnya gak perlu melakukan itu karena hukum itu adalah di dalam dia. Amin. Dia mau lakukan, karena itu perhatikan. Ketika firman Tuhan berkata bahwa dia tidak menganggap kesetaranya sebagai anak Allah. Yang adalah hukum itu sendiri. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Terlebihlah kita. Tidak peduli saudara orang hebat macam apapun. Tidak peduli saudara, maaf ya saudara. Orang paling kaya, paling tersohor, paling apapun. Di dalam Tuhan, saudara tetap harus terikat dengan yang namanya hukum kebenaran. Amin. Kita harus mau mengubah pikiran kita harus mau mengubah cara pandang kita harus mau berubah cara kehidupannya, sikap kehidupannya, semuanya. Karena Yesus menunjukkan aku pun lakukan hal yang sama. Amin. Dan sudah tahu, ternyata ini berkatnya besar. Sudah mengerti? Ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terus dia keluar. Apa yang terjadi saudara? Ayo, sampaikan. Langit terbuka, Roh Kudus turun. Lalu yang ketiga enggak
Apa? Apa? Yang ketiga apa? Hah? Langit terbuka, Roh Kudus turun. Yang ketiga, ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kuperkenan, kukasihi, kebayangkan. Dan saudara boleh menemukan ketika Yesus berjalan di bawah tingkap surga yang terbuka, kehidupannya selalu, katakan selalu, senantiasa, katakan senantiasa, dalam keberhasilan. Apapun yang dia jalani, yang buruk pun diubah jadi baik, yang bahkan hancur-hancuran jadi terbangun lagi, yang sakit sembuh, yang meninggal bangkit lagi. Apapun yang dikerjakan Yesus selalu berhasil. Hanya karena apa? Langit terbuka. Kenapa langit terbuka? Bapa berkenan. Kenapa Bapa berkenan? Karena Yesus walaupun anak Allah, enggak minta dinomorsatukan, enggak minta jalur khusus, enggak minta perlakuan istimewa. Dia justru mau tunjukkan bahwa siapapun kita yang mau mengikuti dia dari kehinaan menuju kemuliaan, jalani yang harus kau jalani, kemuliaan bagianku untuk berikan. Amin. Sehingga saudara boleh percaya bahwa ini waktunya dalam kesederhanaanmu. Tuhan tidak menyatakan, engkau harus hebat dulu. Iya, enggak. Amin. Engkau harus menangkan kota dulu. Iya, enggak. Amin. Tapi dalam apa adanya saudara. Amin. Karena kita tahu bahwa masa itu Yesus sendiri bahkan belum melakukan apa-apa. Amin. Ya masih baru mau mulai. Belum orang tahu siapa dia. Yang tahu cuma, oh ya dia anaknya Yusuf, tukang kayu. Tukang kayu lagi. Halo, amin? Menjanjikan? Enggak. Ada anak tukang kayu mau jadi juru selamat dunia. Kayaknya kita semua gini. Amin? Kelihatannya enggak menjanjikan. Tapi tolong perhatikan. Apa yang mustahil buat Tuhan? Karena itu tolong lihat kiri kanan sekali lagi dengan segala kerendahan hati. Jangan bicara dulu, lihat kiri kanan. Berkati mereka di sebelah kiri kananmu dengan katakan, engkau pembawa kuasa itu. Ya, jadi setelah saudara meletakkan dan pikiran dan perasaan Kristus, saya percaya setiap kita mulai dimampukan untuk mau bahkan menanggalkan atribut manusiamu. Manusiaku. Yang setuju katakan amin. Amin. Sehingga demikianlah Ruth dan Naomi. Ketika dia tahu bahwa Naomi susah. Ketika dilihat bahwa Naomi nggak punya apa-apa. Ya, Naomi menawarkan, perhatikan baik-baik. Naomi menawarkan Ruth dan Orpa, kedua menantunya. Aku udah nggak punya apa-apa. Aku habis-habisan anak, nggak punya harta, nggak punya, aku pulang Israel 0. Saudara tahu apa yang terjadi? Orpa mundur. Saudara tahu apa yang terjadi? Orpa mundur. Dan ini yang terjadi di dunia. Setiap kali kalau saudara mulai berteriak pada Tuhan, kok teman baikku ngilang. Pas apa? Pas aku susah. Amin. Saya minta dengan sangat tolong lihat cermin saudara. Dan saudara berkata, itu biasa. Amin. Oh ya, ketika saudara dalam keadaan mungkin tidak sepertinya mampu apa-apa, jangan heran kalau di sekitarmu tiba-tiba meninggalkan engkau. Yang setuju katakan amin. Tapi tolong saudara perhatikan. Inilah kebesaran Tuhan. Tidak semua Tuhan akan biarkan rekan-rekanmu meninggalkan engkau. Karena Tuhan juga bisa kirimkan orang baru yang akan mendukung engkau sampai engkau terbangun kembali. Yang setuju katakan. Tuhan sanggup mengirim orang-orang baru dalam hidupmu. Yang bahkan mungkin dalam segala penampilannya tidak sepertinya menjanjikan. Tapi toh bukankah itu yang Tuhan sendiri lakukan di dunia. Yesus penampilannya enggak menjanjikan. Tapi ketika dia melakukan perbuatannya, siapa yang bisa menyangkalinya? Amin. Tuhan bisa memberikan pada hidupmu teman-teman yang akan bahkan maaf dalam semua apa yang ada pada mereka. Mereka punya tujuan satu. Aku akan temani engkau sampai engkau kembali jaya lagi. Yang mau angkat tanganmu. Yang mau melihat dan menemukan Tuhan mengirimkan penolong buat hidupmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jangan setengah tiang, ini masih berduka. Yang ini menang.
Ya, karena itu lanjut saudara. Ya, Tuhan berkata, kenapa Orpa mundur? Ya itulah yang Tuhan ingin tunjukkan. Bahkan gak usah Orpa. Awal di kitab Kejadian saudara juga menemukan Tera papanya Abram punya anak 3, yaitu Nahor, Abram dan Haran. Haran meninggal berarti tinggal 2, yaitu siapa? Nahor dan Abram. Tapi ketika Tera digerakkan oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur-Kasdim menuju Kanaan, walaupun tidak sampai di Kanaan, mereka berhenti di Haran. Tolong saudara perhatikan. Saudara akan menemukan yang ikut Tera siapa? Abram. Nahor? Enggak. Karena apa? Tolong saudara perhatikan. Nahor enggak punya masalah. Abram punya masalah. Yaitu apa? Sarah mandul. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan dalam kehidupan kita sedemikian peliknya sampai kita bahkan ingin keluar dari kehidupan kita. Sehingga apa yang kita lakukan adalah untuk mengusahakan jalan keluar supaya kita bisa mengubah keadaan itu menjadi kehidupan yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya ketika tawaran dari bapaknya Tera, ya si Tera ini tawarkan pada Abram, mau nggak ikut aku ke Kanaan? Nahor bilang, no. Hidupku wes wena, wes pewe. Ya. Abram enggak. Dia menemukan ini kesempatanku keluar dari mungkin hinaan saat itu. Karena apa? Istrinya mandul. Jadi karena itu bersukacitalah bahwa Tuhan tahu caranya untuk tetap memastikan saudara dan saya menerima berkatnya. Amin. Mungkin lewat kesulitan, mungkin lewat tekanan, tapi Tuhanmu tidak akan pernah gagal untuk memberikan jalan keluar, bahkan jawaban. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Sehingga kita kembali pada Rut. Rut mengikuti Naomi dan saudara boleh menemukan di sini. Maaf, perhatikan. Tuhan sendiri memberikan contoh melalui Yesus yang dijalankan oleh Rut. Ya, kalau saudara boleh menemukan Rut itu bukan orang nggak punya saudara yang ikut Naomi karena putus asa, enggak. Dia ada di dalam putusan yang sulit. Naomi sampai berkata gini, pulanglah ke keluargamu. Mungkin kita akan berpikir, iya, aku masih punya keluarga. Orpa pun memikirkan demikian. Orpa punya pikiran yang salah, enggak. Dia begitu dinasihati oleh Naomi, kamu pulanglah ke keluargamu. Masih ada keluarga. Oke? Kumpullah sana. Orpa bilang, iya deh. Aku mulai bisa perhatikan keluargaku. Itu pikiran yang buruk, enggak baik. Amin. Tapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Lain yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau saudara pertemukan Rut, ayo pulang aja Rut. Rut malah berkata gini, jangan pernah minta aku untuk meninggalkan kau lagi. Yang setuju katakan amin. Di dalam firman Tuhan kenapa Rut tegas seperti itu? Saya percaya, dia punya hati Tuhan yang murah hati. Boleh saya tanya siapa di antara saudara yang berani berkata aku punya hati murah hati? Mari saya minta dengan segala kerendahan hati bangkit berdiri. Berkata aku orang yang murah hati, bangkit berdiri. Bu, piye iki? Saudara bukan orang murah hati. Lalu firman Tuhan bilang katanya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Buah mangga pasti dari pohon mangga. Lah Tuhanmu itu kan Bapamu. Itu kan orang murah hati sampai memberikan anaknya sendiri. Masa saudara enggak murah hati? Allah jangan rendah hati gitu. Yang murah hati berdiri. Panggilan terakhir. Ini bukan pada pasien. Yang murah hati. Karena tahu bahwa saudara adalah keluarga, kerajaan, surga. Bangkit berdiri. Loh, boten gadah. Tolong lihat kiri kanan. Itu cuma karena aku malu, Bu. Ya, saya ingin mengajak setiap saudara menemukan bahwa di dalam hatimu harus ada vitamin K ini. Bukan kalium, kemurahan hati. Amin. Dan itu tolong tengok kiri kanan katakan minum itu dari sekarang, Dek. Ya. Nah, karena itu tolong saudara perhatikan. Rut mau melakukan ini sama seperti Yesus. Sehingga inilah menjadi persyaratan yang keberapa saudara? Yang ketiga.
Ya, pertama pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua adalah kerendahan hati karena tidak mau menganggap atribut apapun yang kita miliki. Mungkin saudara seorang yang top, terkenal. Bahkan mungkin saudaraan sama SBY atau Jokowi, nggak masalah. Amin. Ya, saudara adalah tetap orang yang bahkan tidak terpengaruh atribut itu. Jika itu terkait pada kehidupan dalam kejujuran dan keterbukaan di mata masyarakat. Yang setuju katakan amin. Amin. Apalagi kalau dalam keluarga sih sudah nggak usah dibicarakan, saudara ya. Nah yang ketiga adalah tolong saudara perhatikan bahwa mau mengosongkan diri, nggak mau mikirin lagi bahwa oh ya aku harusnya bisa hidup lebih enak ya. Aduh ternyata jadi manusia nggak enak. Mungkin Tuhan bisa berkata gitu. Ruth mungkin berkata iya deh. Aduh dulu sih memang enak ya Naomi soalnya ada pegangannya. Sekarang Naomi nggak ada. Nah nanti kalau aku ke Israel terus aku dibunuh gimana mau aku orang Moab? Amin. Ruth harusnya punya pikiran itu, tapi tolong sudah perhatikan kerelaannya untuk mengosongkan diri. Amin. Tidak lagi memandang bahwa aku sebenarnya punya kehidupan yang stabil, ngapain nyari-nyari susah. Halo, amin. Dan itu sekali lagi, ini hanya bisa terjadi jika saudara memang punya hati murah hati ala surga, bukan manusia. Karena kalau manusia murah hatinya terbatas, yang setuju katakan amin. Beberapa kali saudara murah hati, nggak dapat tanggapan, langsung mulai gini. Aku sih kebeli sama dia ya. Aku tuh sangat oncing dong, ya. Nah. Amin. Apalagi kalau kita sudah mulai susah. Waduh, itu sudah bisa pernyataannya gini. Dia mah orangnya suka memanfaatkan aja ya. Ya, itu tolong lihat kiri kanan katakan, aku nggak seperti itu. Amin. Kalau saudara murah hati yang setuju katakan amin. Enggak pakai pamrih, enggak pakai batas waktu, tapi dalam hikmat katakan amin. Amin. Sehingga tolong saudara perhatikan bahwa Yesus mau mengosongkan diri. Dia nggak menganggap bahwa kalau ada orang mencerca dia bilang gini, kamu nggak tahu aku ya? Hah? Anak-anak nih, tak buktiin loh, tak panggilin malaikat loh. Ada? Halo, kita padahal kalau misalkan maaf diperlakukan sepertinya semena-mena mungkin di jalan atau apa. Saya kenalannya tentara loh. Ada jenderal, halo? Kalau Yesus kayak gitu buyar kali saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Soalnya apa? Dia top of the top. Lebih dari para presiden. Siapa? Anaknya Bapak Surgawi. Amin. Kalau dia tersinggungan sama seperti saya dan saudara. Ya, oh saya kenal jenderal loh. Terus dia bilang gini. Saya kenal sama pencipta dunia loh. Itu final saudara. Amin. Apakah Yesus demikian? Enggak. Itu sebabnya dikatakan aku kosongkan diri. Amin. Dia berani gunakan apa yang ada pada dia tanpa mengangkat atribut fasilitas yang dia miliki. Yang mau melakukan, katakan haleluya. Oh, haleluyanya gini, haleluya. Apa teh bu? Enggak pakai disunggi-sunggi, dinaik-naikin gitu. Nanti saya dihina ya bu. Kalau dihina loro tenan ya, sakit tenan ya. Karena itu tolong lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Kepalanya tolong digoyangin. Emang di sini selalu harus ada senam, saudara. Ya, lihat kiri kanan dan katakan, Tuhan pembelamu. Amin. Karena Tuhan tahu bagaimana bahkan mengangkat kita. Lalu perhatikan, karena yang ketiga dan mengosongkan diri artinya saudara mau apapun fasilitas hidupmu. Apapun yang seharusnya bisa menjadi gantunganmu, dukunganmu. Saudara berani lepaskan. Yang setuju katakan amin. Ya, sehingga berikutnya, sebelum saya akhiri, saudara akan masuk dalam pernyataan ayat ke-8, dan dalam keadaan manusia yang telah merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya akan akhiri sampai di sini, tolong saudara perhatikan baik-baik. Ya, ketika saudara menemukan Ruth, kenapa saya ambil Ruth? Karena contoh yang paling gampang untuk dikorelasikan, dihubung-hubungkan. Dan Ruth itu benar-benar wanita, bangsa asingnya harusnya, begitu dia ikut Naomi ke Israel, harusnya meninggal, mati, ditusuk, dihukum. Amin. Harusnya dia punya resiko itu. Jadi bukan hanya soal saudara bisa mengandalkan yang namanya fasilitasmu. Satu hal terkait pada yang namanya mengosongkan diri adalah kadang-kadang buang takutmu. Buang khawatirmu. Aduh nanti masa depan aku gimana ya. Buang. Karena itu saya mau minta dengan sangat mata tertutup. Dalam waktu beberapa detik saja katakan Tuhan. Semua ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang selalu mengganggu hidupku. Keluar dalam nama Yesus.
Keluar dalam nama Yesus. Kosongkan diri saudara dari semua beban yang salah seperti ini. Saudara adalah pemenang. Dan janji Tuhan adalah saudara akan diberinya kemenangan. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Setelah sekian banyaknya kemenangan yang saudara bahkan nanti akan lakukan dari yang kecil sampai yang besar. Saudara akan sampai pada titik berikutnya yaitu kemuliaan. Amin. Karena itu sekali lagi apapun yang selalu gaduh dalam hatimu, saudara katakan buang dalam nama Yesus. Aku mau kosong dari hal-hal seperti ini. Yang bisa maaf saudara menyandung kaki saudara, membuat saudara gagal sebelum sampai garis akhir. Amin. Kadang-kadang bukan Tuhan gak mampu. Kadang-kadang bukan karena situasi itu tidak lagi ada di sekitar saudara mendukung saudara. Enggak. Ketika kita memutuskan aku gak bisa aku gak punya apa-apa. Itu selesai saudara. Tuhan mau melakukan mujizatnya pun saudara yang akan menutup kesempatan itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Begitu Tuhan bilang gini, aku bisa sembuhkan engkau kok saya. Enggak, dokter bilang gak bisa. Amin. Karena itu buang hal-hal yang seperti ini yang mengotori bahkan cara kerja Tuhan dan pertolongannya dalam kehidupan kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus mengosongkan diri. Karena kalau Yesus gak mengosongkan itu, saudara masih ingat di Taman Getsemani, dia duduk dan bahkan berkata gini, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu. Masih ingat? Dia sendiri sampai berpeluh darah. Artinya dia juga tahu ini akan menyakitkan. Kenapa? Dia pasti tahu. Karena dia punya kuasa dan kekuatan menerawang ke depan. Bukan menerawang dalam ketidakpastian. Tapi dia tahu betul rencana Bapaknya. Dia tahu dagingnya harus tercapik-capik. Siapa yang membayangkan daging tercapik tidak sakit? Angkat tangan. Ada? Gak ada. Yesus pun demikian, maaf. Dia tentunya membayangkan, makanya keringatnya sampai peluhnya seperti darah sampai harus ada malaikat mengeluarkan diri. Bapak kalau boleh lewat, Bapak. Bayangkan ini orang yang punya kuasa memutar balikan dan menjungkir balikan dunia. Amin. Itu bisa mau berserah sampai bukan salahku Tuhan. Nah, saudara itu dia karena tahu betul dagingnya akan dicopotin satu-satu. Amin. Seberapa jauh saudara bahkan mau mengosongkan diri sampai bahkan maaf sepertinya saudara dirugikan karena menolong orang lain. Amin. Ini penting. Karena waktunya saudara akan temukan maaf. Contoh demi contoh terjadi. Contoh demi contoh terjadi pahlawan-pahlawan yang dipilih Tuhan. Adalah mereka yang bahkan maaf. Saudara temukan tidak memandang, menolong orang lain walaupun itu sampai merugikan dirinya sebagai sesuatu yang harus digembar-gemborkan. Amin. Tapi benar-benar mereka mau melakukannya karena apa? Mengikuti keteladanan Yesus kita. Kalau kita maaf ya saudara maaf, baru ditegur sudah tersinggungan. Pada namanya ditegur artinya kita punya dan bahkan diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Tapi berapa banyak dari kita yang bahkan kadang-kadang menghadapi teguran yang keras sepertinya sebagai penghinaan. Saya nggak minta diangkatin tangan saudara. Tapi ini penting untuk kita bahkan jujur dalam hati kita. Berapa banyak kita begitu ditegur. Apalagi kalau yang namanya mungkin Bu Gembala, Bapak Gembala. Atau mereka yang ada di sekitarmu. Yang saudara tahu ada di atas sebagai pemimpinmu. Menegur saudara, papamu, mamamu. Atau mungkin apalagi anak menegur orang tua. Waduh, maaf, yang keluar vitamin K yang lain. Kesombongan, terus langsung bilang gini, kamu ya, maaf ya saudara, anak kurang ajar. Halo, kalau saya perhatikan berapa banyak dari kita yang bahkan menganggap teguran yang berat, yang keras untuk menyelamatkan diri kita yang seharusnya menjadi bahkan bukti engkau diberi kesempatan untuk merubah hidupmu menjadi lebih baik. Kalau saudara didiamkan dan saudara kejeblos gimana? Artinya saudara malah nggak diberi kesempatan. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kenakan pikiranku. Amin. Sehingga ketika saudara mau mengosongkan diri, bahkan menempatkan diri saudara menjadi manusia. Ini yang terakhir, Rut mau menjadi Israel. Moab masuk jadi Israel. Amin. Dan maaf saudara, Israel yang gak punya apa-apa. Amin. Sehingga bahkan saudara tahu, sudah harus ngikutin cara dan tradisinya Israel. Dia masih punya keterbatasan sendiri, yaitu artinya apa? Gak punya uang, gak punya apa-apa ya. Sampai, maaf, perhatikan baik-baik. Jangan katakan ini hal yang sederhana. Dia harus cari makan dari apa? Gandum yang jatuh. Betul?
Halo, masih ingat? Rut sampai. Tapi tolong baca baik-baik. Perhatikan baik-baik, hai pahlawan Tuhan. Pada waktu Rut memasuki ladang pertanian Boas, adakah dia curi-curi? Enggak. Dia boleh berkekurangan. Tapi moralitas, mentalitas, hati dan pikirannya sang juara. Dia masuk dengan izin. Boleh saya ambilin enggak? Padahal kan itu berarti jelas-jelas menghindarkan dirinya. Atau artinya apa? Aku mau ngambilin yang hancur itulah. Ya karena aku nggak punya apa-apa. Hah? Berani ngaku nggak punya apa-apa? Hah? Amin. Dan dia ambilin. Cuman untuk apa? Supaya Naomi, mama mertuaku, nggak perlu capek. Karena dia udah tua. Aku aja yang capek. Aku aja yang... Ini ada ikatan darah? Enggak. Cuman pernah ada ikatan keluarga. Saudara boleh menemukan? Mau menjadi sama dengan manusia. Rut memberanikan diri keluar dari yang namanya tradisi Moab. Masuk ke Israel. Dan di dalam Israel, dia harus menemukan hidup sesuai tradisi mereka. Bukanlah suatu masalah. Dia suka rela. Karena apa? Dia sayang Naomi. Dia sayang Naomi. Seberapa jauh cinta saudara, kasih saudara, membuat saudara tetap berani berpegang pada hukum. Dan menjalaninya. Saudara tetap jujur, enggak cura-curi, enggak nerobos hukum, enggak apapun. Karena apa? Aku cinta Tuhan. Dan aku enggak mau permalukan dia. Amin. Mereka boleh tahu aku orang yang enggak punya apa-apa. Tapi moralitas dan mentalitasku, hati dan pikiranku, anggota keluarga kerajaan surga. Tolong lihat kiri kanan, katakan, engkau dan aku orang terhormat. Karena kalau saudara adalah anggota keluarga kerajaan, saudara adalah orang terhormat yang diberikan kehormatan itu, tinggal saudara dan saya mengelolanya. Yang setuju katakan. Sehingga saudara, saya siapkan yang terakhir ini untuk saudara dan saya pegang baik-baik. Ketika bahkan Tuhan Yesus mau menjadi manusia, Rut mau menjadi tradisi Israel. Tolong saudara perhatikan. Kita sekarang berdiri atas diri kita, sama seperti Rut. Jangan seperti Yesus. Kalau Yesus itu heboh luar biasa banget saudara. Ya, kita samakan diri kita. Saya minta emosi kembali. Saya minta untuk saudara perhatikan ini. Suatu saat Naomi bahkan berkata demikian. Rut, karena engkau sudah terus memberkati aku mau minta untuk ada orang yang bisa menolong engkau. Amin. Halo pahlawan Tuhan, siapa yang mendengarkan firman dan janji Tuhan pagi hari ini, angkat tanganmu. Dinyatakan demikian bahwa Naomi pun tahu, Tuhan tahu, bahwa saudara ini adalah orang yang mau setia dalam kebenaran Tuhan, yang percaya katakan amin. Amin. Sehingga maaf, tolong perhatikan janji Tuhan ini yang merupakan juga pegangan buat setiap kita. Perhatikan pahlawan Tuhan. Ketika saudara sudah dalam kesetiaan menjalani bentuk kebenaran yang mungkin orang lain tidak mau jalanin, karena apa? Itu penderitaan. Aduh, menderita loh jadi orang benar itu. Amin. Oh ya, jadi orang benar tuh nggak enak. Mainkan melodi penyembahan aja ya saya. Melodi penyembahan aja. Nah, saya mau minta tolong saudara perhatikan baik-baik. Tiba-tiba Tuhan berkata demikian. Naomi, lewat Naomi dia berkata, Rut, aku mau cariin jalan untuk engkau mengalami tunjangan hidup. Kayaknya bagus ya? Oh, bagus. Tapi tolong saudara baca nanti di dalam Rut 3. Jangan bergerak-gerak dulu saudara, sebentar. Saudara akan temukan di dalam Rut 3. Caranya gimana Naomi? Naomi bilang begini, Rut, nanti Boas pesta. Kamu tidur di kakinya aja. Ya, terus kamu sampaikan bahwa Boas itu kerabat terdekat, berarti dia yang harus nunjang kamu. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Naomi? Apa yang dilakukan oleh Rut? Naomi tinggal ngomong, Rut yang jalani. Amin. Dan apakah Rut ada membantah? Ya ampun Naomi, kamu tuh keterlaluan ya. Aku selama ini sudah nolong kamu masih mau membuat aku rendah. Kenapa saya berani katakan itu? Ya, puji Tuhan Rut gak menyatakan itu. Tapi tolong sudah tahu apa yang diperbuat oleh Sarah Naomi. Rut tidur benar-benar di bawah kaki Boas. Nanti baca di Rut 3.
Dia tidur di bawah kaki Boas. Dan saudara tahu, pagi-pagi sebelum orang lain bangun, Boas kaget. Loh ini siapa nih? Kok ada perempuan cantik tidur di sini? Ruth berkata, ini aku. Aku hanya cuma mau menyampaikan bahwa Naomi bilang aku disuruh tidur di kakimu untuk menyatakan bahwa engkau penunjangku karena engkau kerabat terdekat. Amin. Terus Boas bilang apa? Oke, engkau tuh wanita yang luar biasa. Yaudah tidur lagi. Tapi saudara baca kalimat berikutnya dong. Sebelum ada orang lain, Ruth langsung gini, pergi. Artinya, apa yang dilakukan Ruth sesuai nasihat Naomi itu belum tentu hal yang benar. Kenapa dia takut diketahui orang? Tapi kenapa dia tetap lakukan hal itu? Nah, dia percaya Naomi. Mungkin kita pikir, oh Bu, jangan ngajarin. Oh enggak. Kalau saudara mungkin tidak terima penyingkapan seperti ini, saudara akan menganggap bahwa itu aktivitas yang benar, bukan? Betul? Tapi tolong saudara perhatikan, untuk mengikuti saran Naomi, Ruth mau bayar harga sampai apapun. Sampai semuanya. Yesus gak perlu mati, tapi Yesus mau mati. Yesus gak perlu dihina, tapi Yesus dihinakan. Untuk siapa? Untuk siapa? Saudara dan saya. Amin. Ketika Yesus berkata dia mau sama seperti manusia. Dan Ruth mungkin berpikir, oh itu mungkin tradisi Israel. Dia mungkin ada rasa gak nyaman. Tapi saya ingin beritahukan satu hal ini, hai pahlawan Tuhan. Perhatikan baik-baik, kali ini persis. Ini saya minta tolong perhatikan baik-baik dan kalau perlu saudara catat. Tuhan berkata bahwa sebentar lagi ada sesuatu yang baru dan cara yang baru. Yang akan terjadi. Dan saudara tahu, cara yang baru, kehidupan yang baru macam apa? Kalau saudara nggak dekat Tuhan, saudara akan bisa mudah dibingungkan. Contoh paling gamblang yang Tuhan bahkan mulai celikkan mata kita dengan nyentil kita adalah pilpres kita. Siapa yang yakin pilihan kita adalah orang yang tepat? Apakah saudara 100% percaya dan yakin bahwa apa yang saudara bahkan berani broadcast ke kiri dan ke kanan terkait calon yang saudara pilih adalah pernyataan yang selalu benar? Gak ada yang tahu. Amin. Tapi karena perhatikan saudara dan segala mungkin keterbatasan kita. Kita mau ikuti apa yang sepertinya hati kita katakan iya. Dan inilah yang Tuhan ingin sampaikan. Baca nanti di rumah sekali lagi Yeremia 26-30. Saya akan anjing 1 menit saja. Saat itu Yeremia cuma berkata kepada Israel, saya disuruh menyampaikan oleh Tuhan pindah ke Babilonia. Israel yang mau diberkati, pindah ke Babilonia. Kenapa Tuhan buang kita semua ke sana? Untuk diberkati, bahkan bukan hanya kita sampai keturunan kita. Dan saudara tahu, Yeremia itu nabi freelancer, lepasan. Melawan siapa? Nabi istana, yang jumlahnya banyak. Dan kalau mereka di istana berarti sudah lulus audisi. Tokcer paling enggak, dulunya. Lawan segitu banyaknya orang. Dan yang lebih parah, saudara boleh temukan. Selama masa penantian pembuktian terjadi. Yeremia itu dinyatakan oleh para nabi. Jangan ikuti Yeremia. Yang tinggal yang diberkati. Tapi setelah berjalannya waktu. Maaf, siapa yang benar? Yeremia. Tapi sebelum itu terjadi sama seperti Yesus kita. Ketika dia dicambuk, ketika dia dihina seperti domba dikuliti. Maaf saudara, semua orang menghinakan dia. Bahkan mereka yang sudah disembuhkan pun takut dengan kerumunan yang ada. Salibkan dia, salibkan dia. Setiap orang cenderung untuk ikut kelompok yang paling banyak. Betul atau betul? Namun apakah itu yang paling tepat? Enggak. Saudara tolong mulai perhatikan ketika Yesus sampai mencantumkan kejadian Yeremia. Di dalam firman Tuhan artinya, hei pahlawanku, perhatikan masa depan hidupmu. Jika hari-hari ini aku sudah mulai beritahukan, akan terjadi pilihan-pilihan yang sulit. Yang bahkan selama engkau mengikuti aku dan berkata, iya ini keputusan Tuhan. Belum tentu sekitarmu berkata, itu datang dari Tuhan. Saudara harus mau berdiri seperti Yeremia dan mungkin bisa saja kesaksian yang terjadi semakin buruk. Yeremia itu sudah menyatakan firman Tuhan tapi dia malah direndam dalam sumur. Loh, kalau dari Tuhan harusnya selamat, kok malah dihukum? Semuanya sepertinya buruk. Amin. Saudara nggak punya satu kekuatan untuk berkata ini yang benar. Nggak, sepertinya. Sampai waktunya Tuhan mengangkat saudara.
Sampai waktunya Tuhan membuktikan bahwa Yeremia yang benar. Karena itu saya mau ajak setiap saudara bangkit berdiri sekarang. Di depan akan terjadi hal-hal yang bahkan membutuhkan. Perhatikan baik-baik saudara. Mereka yang punya hati dan pikiran Kristus. Yang artinya adalah mereka yang mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. 1 Korintus 6 ayat 17. Sehingga saudara nanti menemukan, Tuhan, kok Yeremia bisa berani tetap tahu, yakin, berdiri dia benar. Karena saya ingin ajak setiap saudara untuk tangkap satu hal. Tuhan boleh pakai seseorang untuk menyuarakan beritanya. Tapi Tuhan bisa pakai yang lain untuk menyatakan konfirmasi pesan itu iya dan tidak. Karena mereka itu juga mendengar langsung dari Tuhan. Akan tiba waktunya mungkin saudara diperhadapkan pada yang namanya tantangan 1 lawan 1000. Karena saudara adalah pahlawan Tuhan. Saudara harus menyatakan enggak, harusnya ini. Dan orang lain berkata, mana buktinya? Oh ya, selama masa penantian memang mungkin enggak ada buktinya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu betul bagaimana menyatakan kemuliaannya. Dan mengapa mereka berani berdiri sampai akhir? Karena mereka tahu betul yang mereka dengar benar. Siapa anak yang tidak tahu membedakan suara papa dan mamanya? Semua tahu. Pertanyaannya adalah, adakah kita sebagai anak bercakap-cakap dengan orang tua kita? Atau hanya kita yang selalu bicara untuk membuat orang tua kita menjawab doa kita? Tuhanmu adalah Tuhan yang luar biasa. Namun dia tidak hanya mau menyatakan dirinya luar biasa tanpa membuat saudara luar biasa. Karena saudara adalah cerminan keluar biasaannya. Dan hari ini Tuhan berjanji kalau saudara dan saya punya seperti itu. Saudara nanti teruskan saja. Di situ dinyatakan itulah sebabnya Bapa mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Dan Yesus dimuliakan sampai setiap lutut pasti bertelut. Setiap lidah mengaku. Saudara baca Rut. Tuhan pun meletakkan Rut jauh begitu tinggi sebagai nenek moyang Yesus. Dia nggak takut bahkan untuk menyatakan pada dunia, jangan katakan aku akan terkorupsi dengan benih yang buruk. Rut bukan benih yang buruk. Walaupun dia muncul dari Moab, tapi dia kupakai jadi nenek moyangku untuk menunjukkan seberapapun merah dosa kita semua, kalau Tuhan sudah putihkan, siapa yang bisa menganggapnya tidak putih lagi? Amin. Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita 180 derajat total. Dan hari ini janji Tuhan adalah, kalau ada orang yang selalu memandang engkau rendah, tidak maukah engkau berlari kepadaku? Nah, aku sanggup memutarbalikkan keadaan itu. Hanya jika engkau mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Hanya jika engkau bahkan juga melakukan apa yang Rut telah lakukan sebagai teladan. Kalau Rut saja tidak bisa, tidak dibiarkan Tuhan gagal, terlebihlah saudara orang pilihannya. Dan cuma saya mau minta setiap mata tertutup, setiap hati terbuka. Yang mendengar. Karena hari-hari ke depan saya mau ajak setiap saudara untuk mulai dari sekarang saudara ke gereja, saudara berdoa, saudara melakukan apapun. Jangan hanya sembarangan. Setiap firman yang ditaburkan bisa saja petunjuk keselamatanmu berikutnya. Yang setuju katakan amin. Dan saudara berhak atas itu semua. Tapi izinkan Tuhan menunjukkan caranya. Karena itu buat setiap saudara yang mau, saya rindu. Saya dan saudara, saya juga merindukan untuk mengalami hal ini. Untuk saudara dan saya berjalan dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin. Supaya apa yang dipandang kita hina awalnya akan benar-benar jadi kemuliaan. Bukan karena usaha manusia, tapi karena Tuhan yang akan berikan. Buat mereka yang mau, saya minta saudara mulai berdoa. Dan katakan, Tuhan, ubah hati pikiranku seperti yang Engkau
inginkan. Hanya itu. Setelah itu biarkan Roh Kudus mengkoreksi saudara, menuntun saudara, membenahi dampak yang mungkin pernah terjadi, melakukan segala pemulihan dan pembaharuan, pembenahan dan bahkan segala sesuatunya. Kalau sampai ada yang terdampak karena sampai sakit dan bahkan kehilangan berkat, Tuhan tahu bagaimana mengembalikan itu semua. Buat mereka yang setuju, saya minta saudara mulai berdoa, Tuhan, hati dan pikiranku kau ubahkan seperti yang kau inginkan. Dan saya mau minta dengan segala kerendahan hati, para pengerja please standby. Karena ibu gembala tidak ada. Para pengerja tolong standby. Oh,